Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Frizati, Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas A2 dengan NIM 211F10024. Di sini saya akan meresum sebuah film yang berjudul I'm Sam. I'm Sam merupakan film drama karya sutradara Jesse Nelson yang dirilis pada tahun 2001 lalu. Film I'm Sam menceritakan seorang single parent bernama Sam yang mempunyai IQ layaknya seorang anak berumur 7 tahun atau disabilitas intelektual. Saat itu, Sam harus membesarkan bayi kecilnya yang cantik bernama Lucky, seorang diri karena ibunya melarikan diri. Awalnya, Sam sangat kewalahan dan kebingungan mengurus putrinya. Bahkan di hari pertama kepulangannya dari rumah sakit, Lucky terus menangis hingga Sam sangat frustasi. Untungnya, mereka mempunyai tetangga yang perhatian bernama Ani. Ani selalu membantu mengurus Lucky dan menerangkan banyak hal kepada Sam dengan sabar. Sam juga memiliki beberapa teman yang sama-sama memiliki disabilitas, namun teman-temannya sangat menyayangi Sam dan putrinya Lucky. Bahkan ketika Sam hendak membelikan Lucky sepatu baru dan uangnya tak cukup, teman-teman Sam mengumpulkan uang mereka untuk membeli sepatu baru untuk Lucky. Film I'm Sam menceritakan tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah sempurna di mata anaknya, teman-temannya, dan yang utama adalah di mata petugas sosial negara tersebut, Los Angeles. Cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia ayah yang mampu mendidik dan membesarkan putrinya seperti anak lainnya. Hal ini dikarenakan Sam memiliki mental retardation, sehingga mereka menganggap Sam tidak mampu mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, yaitu Lucky. Dengan intelijensi Sam yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun, jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental mild. Sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan, dan cara berbicara lambat dan kurang jelas. Dalam kasus ini, keterbatasan tersebut bukan hanya berpengaruh pada dirinya saja, melainkan juga banyak mempengaruhi kehidupan putrinya. Dengan intelijensi yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun, tentu dianggap atau menghambat pendidikan putrinya. Sebab dapat dikatakan bahwa intelijensi Sam akan berada di bawah intelijensi putrinya kelak. Selain itu, para petugas sosial juga menganggap bahwa Sam hanya mampu mempelajari hal tertentu saja. Hal ini terlihat pada saat di pengadilan. Pihak petugas sosial mengatakan bahwa Sam tidak akan mengerti kebutuhan Lucky di masa remajanya nanti. Padahal faktanya, belajar dan berkembang dapat terjadi seumur hidup bagi semua orang. Maka siapapun dapat mempelajari sesuatu. Hanya saja bagi Sam, proses pembelajaran tersebut jauh lebih lama dibanding orang normal. Dalam kasus ini, motivasi cukup berperan penting dalam setiap usaha belajar yang dilakukan oleh Sam. Dia tidak mudah
Lord helpless dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Meskipun dia pernah mengalami putus asa, tapi dia masih dapat bangkit kembali. Dilihat dari segi sosialisasi, Sam cukup dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan senggang dan kehidupan sosial, yaitu aktivitas kelompok dan teman. Jika dilihat dari aktivitas sehari-hari, keterampilan Sam dalam merawat diri seperti makan, mandi, berpakaian telah dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam film tersebut juga ditunjukkan suatu peristiwa saat Sam tidak mampu memakai dasi. Hal ini dikarenakan Sam tidak pernah memakai dasi sebelumnya, sehingga dia belum memiliki pengalaman sama sekali dalam memakai dasi. Penyesuaian dalam keluarga merupakan hal yang sangat banyak dijadikan masalah. Masalah tersebut bukan dari Sam atau Lucky, melainkan dari pihak petugas sosial anak. Hubungan Sam dan Lucky terlihat sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Sam menemani Lucky bermain di taman di sela-sela waktu kerjanya. Bahkan, tidak jarang, Sam juga mengantar dan menjemputnya sekolah di malam hari. Dia juga selalu membacakan cerita untuk Lucky. Di lingkungan kerjanya, Sam cukup dihargai oleh rekan kerjanya, dan rekan kerjanya juga tidak begitu mempermasalahkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Saat sedang bekerja, Sam selalu mengucapkan pilihan yang baik kepada seluruh pelanggan sebagai respon setelah pelanggan memesan minuman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasanya, seperti yang dikatakan dalam Mangunsong 2009. Perkembangan bahasa adalah salah satu kekurangan penderita retardasi mental. Sulit bagi penderita untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Mereka pada umumnya hanya mengulangi dan menghafalkan kalimat-kalimat tertentu saja. Sam sendiri selalu mengucapkan kalimat pilihan yang baik kepada setiap pelanggan karena dia menghafalkannya. Atau juga hal ini dapat dilihat saat Sam berusaha menghafalkan kalimat-kalimat yang akan diberikan saat dia diminta untuk menjawab pertanyaan pengacara pihak petugas sosial. Jika diminta untuk menjawab secara langsung tanpa menghafal, maka Sam akan memberikan jawaban yang tidak fokus dan kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan seperti pada persidangan sebelumnya. Dengan kelompok juga dilakukan oleh Sam. Kelompok yang dimiliki oleh Sam beranggotakan para pria yang seusia dengan dia dan mengalami retardasi mental juga. Selain itu, ada juga temannya yang mengidap fobia terhadap suatu rekaman suara. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah nonton bersama di rumah mereka secara bergantian. Mereka juga sering pergi keluar bersama-sama, misalnya makan ataupun belanja. Selain dengan teman sepermainan, ia tetap juga memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenisnya, yaitu pengacaranya sendiri. Meskipun pada akhirnya hubungan Sam dan pengacara tersebut belum begitu jelas statusnya,
Namun hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal Sam tidak terganggu. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa retardasi yang diderita oleh Sam masih dapat dikategorikan dalam kelompok mild. Hal ini dapat kita lihat dari batasan kemampuan yang dimiliki oleh Sam. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Selain itu, yang paling menonjol adalah kemampuan interaksi sosial Sam. Tidak begitu buruk. Jadi kemampuan interaksi sosial Sam dengan orang lain itu tidak begitu buruk. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, putrinya, teman wanita, dan juga memiliki aktivitas kelompok. Kehidupan Sam dan putrinya sangat damai. Sam mampu membesarkan anaknya dengan penuh cinta. Bahkan ia mampu mengetahui bagaimana cara menghadapi ayahnya dengan kondisi seperti ini. Di akhir film ini membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sam juga mengatakan bahwa ia tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan, bahkan pengacaranya, Rita, sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Sam mengatakan bahwa ia sangat iri padanya. Rita memiliki rumah yang mewah, suami yang mencintainya, anak yang selalu di sisinya. Padahal di sisi lain, Rita tak pernah bersyukur atas apa yang telah ia dapat. Film ini sangat relate dengan kehidupan. Jessie Nelson cerdas dalam menggiring opini penonton lewat karyanya. Penonton akan tergiring ke dua sisi. Pertama adalah mereka yang pro. Orang yang menyandang disabilitas mampu membina rumah tangganya dengan baik. Di sini mengacu pada Sam mampu membesarkan anaknya dengan baik. Kedua, mereka yang kontra. Bagaimana bisa seorang yang menyandang disabilitas bisa mendidik anaknya dengan baik? Bahkan mereka tak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di akhir film ini, Jessie Nelson bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Sam mengatakan bahwa ia tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Melalui film ini, kita akan diajarkan mengenai konsep disabilitas intelektual. Orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal. Anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Sam adalah orang tua yang baik bagi anaknya. Meskipun dia mempunyai kekurangan, dia dapat memperlakukan dan memberikan hak yang sama kepada anaknya, membesarkan anaknya, dan Lucky mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Jadi kita tidak boleh meremehkan kekurangan orang lain, karena
Di setiap kekurangan orang lain, pasti ada kelebihannya sendiri-sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.